رسول الله جاءه نبي إذا الكريم تجلى باسم داقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نخلة النظيم إذ زلت عظمت إلى الكبائر من غفرانك اللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أخواتنا إلى أول المعلم بكتاب الشيخ الإمام الغزالي في وصوله وقوله من شيخ المشايخ أبو صالح الحسن والشاطر والشاطر هدي مولى الراشد بن حجي عبد الرشيد حاجة سمية بنت حجي محبوب حجي محمد شرف بن حجي سيدي حاجة سمية بنت حجي عبد الفتاح حجي أحمد بن إلياس بن إلياس حجي عثمان بن سلمان بن حجي مهدي بن مرجوب حجي يونس حسن بن حجي مولى الراشد حجي بن كريمان بن حجي عبد الحميد Farlan Arafat bin Haji Syarifan Yudhkar Kani binti Abdulwani Zainul Asri bin Salih Haji Masan Samsudin Hajah Siti Daryatun bin Fatwa Yasmo Hajah Sintawati binti Muhammad Haji Muhammad Musim Usulihim Uquluhim Al-Taqasyam Rahmah Makhra Walidina Walidikum Wa Mu'adina Wa Mu'adikum Wa Amuatu Masimul Jamil Hadatul Habib Muhammad Salam Al-Fatihah. ولهذا halaman 6 ya, halaman 6 pertengahan itu. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri. Halaman 6. Beda itu ya. Halaman 6. Baris berapa? Pertengahan. Gak beda itu cetakannya. Coba lihat. 15 dari bab. ولهذا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله اطلبوا العلم اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا فالعلم أولى بالتقديم لا محالة لأنه الأصل والدليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العلم إمام العمل والعمل تابعه وإنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة بأمرين أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته فربما تعتقد فيه
وفي صفاته شيئا والعياذ بالله مما يخالف الحق فتكون عبادتك هباء منثورا. وقد شرحنا ما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معنى سوء الخاتمة من كتاب الخوف من جملة كتاب إحياء علوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, walihada, atas dasar inilah qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tabi'in, ya, orang imam dalam di masa tabi'in, ya, di masa setelah sahabat Nabi Muhammad. Artinya tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berkata Al-Hasan Al-Basri tersebut, rahimahullah, apa kata-katanya? Utlubu hadal ilma, carilah atas kalian hadal ilma, ilmu ini, ya, carilah atas kalian ilmu ini, talaban, dalam mencarinya tersebut, mencari yang la yadurru bil ibadah, yang dia tidak membahayakan atau tidak mengganggu daripada ibadah. Jadi carilah ilmu, mencari yang tidak mengganggu waktunya ibadah. Tuh kan, ada waktunya ibadah, ada waktunya ilmu. Jadi dua-dua penting. Carilah ilmu yang tidak mengganggu waktu ibadah, ya, la yadurru bil ibadah. Kemudian watrubu hadil ibadah, dan carilah ibadah, ya, carilah ibadah ini, susun waktu buat ibadah, talaban, mencari ibadah tersebut, mencari yang la yadurru bil ilmi, yang tidak mengganggu ilmu, gitu. Karena dua-dua penting, jangan saling mengganggu. Carilah atas kalian ilmu, penting. Carilah atas kalian ibadah. Ketika mencari ilmu, jangan sampai waktu ibadahnya terganggu. Ketika mencari ibadah, jangan sampai mencari ilmunya terganggu. Gitu, ya. Jangan sambil majelis bertasbih, pegang tasbih, ya kan? Pegang tasbih. Mengganggu itu. Mengganggu konsentrasi. Lagi ngaji, tasbih. Ada waktu tasbih, ada waktu ngaji, ya kan? Lagi naik motor, tasbih nggak apa-apa. Karena kan dia konsentrasinya nggak perlu terlalu, ya kan? Kalau yang sudah lancar naik motornya, mobil, maka dia bertasbih sambilan boleh. Tapi kalau lagi ngaji, ganggu itu, terpecah. Jadi carilah ilmu tanpa mengganggu. Jadi kita mesti punya susunan ibadah hari-hari yang dia tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Begitu juga kita punya waktu untuk ilmu. Ini Imam Hasan Basri mengatakan itu dia. Jadi carilah ilmu ini, mencari yang tidak mengganggu ibadah, dan carilah ibadah, mencari yang tidak mengganggu dengan ilmu. Karena dua-duanya mesti. Ya. Walamma istaqarra, maka ketika sudah tetap, ya, sudah tetap atas kita annahu sungguhnya la budda lil abdi, bahwasannya mesti bagi seorang hamba minhuma, daripada dua perkara tadi itu. Sudah tetaplah bagi kita sudah paham ilmunya, bahwasannya kita mesti punya dua-dua, punya ilmu dan punya ibadah. Jami'an, dua-duanya mesti kita punya. Enggak boleh punya ilmu saja tanpa ibadah, enggak boleh ibadah saja tanpa ilmu, kan? Jami'an, dua-duanya mesti kita punya. Fal ilmu aula bitaqdim, tetap ilmu lebih dulu yang mesti ditakdim, didahulukan, ya kan? Jamak takdim kan dimajukan. Jadi ilmu dua-duanya mesti kita punya, tapi ilmu tetap mesti lebih dulu. Lebih dulu kita punya ilmu dibanding ibadah. Jangan ibadah dulu baru ilmu, bisa sesat, ya, bisa sesat, bisa salah, ya, bisa salah. Jadi ilmu dulu, tetap dua-dua mesti, tapi tetap mesti ada ilmu dulu. Wal ilmu aula bitaqdim. Yang penting-pentingnya aja dulu, gitu kan? Kalau nggak mulai-mulai dong ibadahnya. Ilmu ambil yang penting-penting dulu, terus langsung mulai dari ibadah. Sambilan ilmu nambah, ibadah nambah, gitu kan?
Jadi ilmunya itu tetap mesti lebih dulu, tapi jangan Anda belum belajar dulu, Anda belum mau ibadah, Anda mau ilmu yang banyak dulu, nggak bisa. Kapan ilmu nggak ada habis-habisnya, ya kan? Kalau mau diturutin ilmu sampai kapan baru habis? Habis habis umur kita kata kalau kata Habib Salim Syadri katanya kalau kita ngasih diri kita semuanya buat ilmu, semuanya nih diri kita dikasih diri kita, waktu kita, semuanya kita kasih buat ilmu untuk kita mencari ilmu, gitu kan? Ilmu akan ngasih kita sedikit aja, sebagian. Kita udah ngasih semua buat ilmu, semuanya waktu kita buat ilmu, semuanya harta kita buat ilmu, semuanya tenaga kita buat ilmu, semuanya kita udah buat ilmu. Ilmu ngasih kita iya, tapi ngasihnya cuma sedikit. Nggak dikasih semua. Kalau kita ngasih semua, ilmu ngasih sedikit, gitu. Jadi saking banyaknya itu ilmu. Nah, jadi memang ilmu nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau kita nunggu ilmu tunggu banyak dulu sampai habis ya nggak ada habis-habisnya. Kapan mau mulai ibadahnya? Jadi kita ambil ilmu yang perlu aja dulu untuk kita mulai ibadah. Habis itu kita tambah ilmunya terus, ibadah kita tambah terus tanpa mengganggu, gitu kan? Jadi tetap mesti ilmu dulu. Nggak ada landasan ibadah tidak boleh tanpa berlandasan dengan ilmu. Ya, kalau ilmu aula bitakdim, maka ilmu lebih dulu tetap mesti didahulukan. La mahalata apapun ceritanya, la mahalata apapun ceritanya, ilmu tetap mesti lebih dahulu. Lianahul aslu, karena itulah dasar, ya pondasi dasar orang ibadah mesti ilmu. Kalau enggak ntar salah, ibadahnya salah, udah capek-capek ternyata salah ya, ternyata salah. Mau umroh mesti tahu ilmunya. Mau bentar capek-capek udah ngeluarin duit banyak umroh, kapan lagi umroh? Ternyata umrohnya salah, tahunnya udah pulang ke Indonesia ya, ternyata umroh saya salah, sayang banget ya kan? Nah, ibadah yang lain juga gitu, haji apa semuanya. Jadi mesti berlandasan ya, lianahul aslu, karena ilmu ini dasar, fondasi kita mau bangun, ya mesti ada dasarnya. Wadalilu, dan dialah adalah tanda ya, kalau kita mau ke jalan yang benar, ya mesti dengan ilmu. Jadi dalil tanda kita ibadah kita itu kemana arahnya, kita mesti berlandasan dengan ilmu. Walidzalika, atas dasar inilah qala, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, yang maknanya Allahu alam, al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Imam kan diikutin. Jadi ilmu adalah imam bagi amal kita. Amal kita ngikut ilmu kita, gitu kan? Ilmu kita dulu, baru kita diikutin amal kita dengan sesuai dengan ilmu kita. Wal amal tabi'uhu, dan amallah dalam amal itu tabi'uhu, yang mengikuti daripada ilmu. Jadi ilmu lebih dulu berarti orang diikutin kan? Imam ruku dulu, baru lebih dulu ruku, baru makmumnya ruku. Jadi amal mengikuti daripada ilmu. Wa inna masaral ilmu aslan. Ya. Dan sesungguhnya ilmu tersebut menjadi dasar matbu'an, yang diikuti, yalzamu kataqdimhu, yang mesti kita takdimkan, yang mesti kita dahulukan, alal ibadah, atas ibadah. Kenapa itu hal itu mesti? Ya, li amrain, karena dua perkara. Hal itu kenapa kata Imam Ghazali, kenapa aku katakan itu mesti lebih dulu? Itu hal itu alasannya ada dua. Yang pertama, yang keduanya mana? Yang pertama doang nih ada, yang keduanya jauh kali ya, jauh. Itu dua itu langsung. Situ, sedekat itu. Ada wasani yang nggak ada. Ahaduhuma wasani nggak ada. Berarti jauh berarti. Berarti yang keduanya jauh, ya kan? Jadi ada dua perkara. Ya kan? Kalau ada ahaduma berarti kan ada taninya. Taninya tapi nggak disebut, jauh kan ya, mungkin jauh. Setelah penjelasan nanti baru yang kedua, ya kan? Jadi ahaduhuma ada dua perkara. Kenapa hal itu ilmu mesti lebih dulu? Ada dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah litahsulalakal ibadah wa taslam. Yang pertama, supaya litahsulalakal ibadah, supaya kita bisa menghasilkan, supaya kita bisa mendapati ibadah itu sendiri.
Ya, itu pertama. Kenapa alasannya kenapa ilmu mesti dulu? Supaya kita bisa beribadah. Bagaimana caranya ibadah kalau kita tidak tahu ilmunya? Itu pertama. Wa taslam, dan supaya selamat, supaya ibadah kita itu yang sudah kita hasilkan selamat daripada kerusakan, selamat daripada tidak diterimanya. Itu ilmu. Ya, itu alasan pertama. Supaya ibadah kita bisa kita hasilkan dan ibadah tersebut yang sudah kita hasilkan selamat daripada tidak diterima, selamat daripada rusak, selamat daripada salah, selamat daripada gitu ya. Ya, itu alasan pertama. Fa innaka awalan, ya, maka supaya dapat ibadah ya, dan supaya selamat. Fa innaka awalan yang pertama. Katanya fa innaka awalan, sesungguhnya kamu pertama sekali, yajib alaika, wajib atasmu. Pertama sekali wajib atas kita apa? Awalu wajibin alal insani. Gitu ya. Pertama sekali wajib atas kita, apa yang wajib atas kita pertama sekali? Anta'rifal ma'bud, itu. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kewajiban atas kita adalah anta'rifal ma'bud, supaya kita mesti mengetahui yang kita sembah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mesti ma'rifat atas Allah. Siapa yang kita sembah? Kita mau ibadah nih kan, ibadah kan menyembah. Pertama sekali wajib atas kita, ilmu yang pertama kali yang darurat mesti kita tahu, anta'rifal ma'bud, siapa yang kita sembah. Itu wajib. Mesti kenal, ma'rifat namanya kan, kenal. Mesti kenal sama Allah. Jadi kan ini kan kita mau menyingkat waktu, artinya ilmu apa saja yang penting-penting yang mesti kita ketahui sebelum kita ibadah. Ini yang pertama, ini mesti tahu siapa Allah, siapa yang kita sembah. Kita mau ibadah, mau menyembah siapa? Kenalan dulu dong sama Allah. Mesti kenal dulu sama Allah Ta'ala. Ini kan ta'rifal ma'bud. Jangan langsung nyembah-nyembah aja. Ya kan? Mesti kenal sama Allah, penting sekali itu. Wajib pertama sekali bagi kita untuk kita mengenal Allah. Summa ta'buduhu, setelah kita kenal Allah, baru kita sembah Allah, ya kan? Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu? Bagaimana katanya? Wa kaifa, bagaimana ta'budu? Bagaimana engkau menyembah man la ta'rifuhu, yang kamu tidak kenal? Bagaimana kita menyembah yang kita tidak kenal? Kita mesti kenal dulu Allah Ta'ala. Ini ilmu apa namanya? Ilmu akidah ya, tauhid. Ini ilmu akidah, tauhid. Kita mesti punya ilmu akidah, tauhid, kita mesti punya supaya kita kenal tentang Allah Ta'ala, supaya ibadah kita ya jelas, supaya ibadah kita jelas, ya kan? Kalau tanya bisa jawab kita. Kalau tanya kan, siapa yang ada sembah gitu kan, dia bisa jawab jelas. Nanti tanya ntar 7 malaikat mungkar wa nakir nanya, man rabbuka? Jawab gampang ya kan? Jawab dengan gampang. Man la ta'rif, bagaimana wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi? Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita ketemu sama Allah. Belum boleh kita ketemu sama Allah Ta'ala. Ya kan, di dunia enggak ada yang belum ada manusia yang boleh ketemu dengan Allah Ta'ala. Ya, hanya satu-satunya manusia yang boleh ketemu sama Allah di dunia hanya Nabi kita Muhammad SAW. Manusia lain, jangankan manusia lain, Nabi lain nggak boleh. Lagi manusia lain, ya kan? Memang nggak diperkenankan. Hanya satu-satunya cuma Nabi kita Muhammad SAW aja diundang itu pun ya, dijemput, dikasih kendaraan, dijemput, ya kan? Maka bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita ketemu, nggak boleh, belum boleh. Kita ketemu. Allah uji kita nanti dulu sampai kita berhasil masuk surga, baru Allah kasih orang penghuni surga ketemu dengan Allah. Tapi kalau nggak bisa masuk surga, nggak bakal bisa ketemu Allah, selama-lamanya nggak ketemu Allah. Di dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu. Kalau orang itu nggak bisa masuk surga. Tapi kalau yang bisa berhasil masuk surga, di dunia kan kita belum bisa ketemu. Nanti di akhirat bisa ketemu dengan Allah Ta'ala. Memandang ya, keindahan daripada zatnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Nih kan disebut di sini. Kaifa ta'budu man la ta'rifuhu? Bagaimana engkau menyembah yang engkau tidak kenal, yang engkau enggak ma'rifat, yang enggak kenal. Ta'rifu, la ta'rifu.
Mengenalnya dengan apa? Bi asma'ihi. Nah, jadi cara kita mengenal Allah Ta'ala di dunia ini adalah dengan kita mempelajari asma-asmanya Allah, nama-namanya Allah. Oh, Allah namanya ini, namanya ini. Gitu kan? Itu cara kita mengenal Allah pertama. Wa sifati dzatihi, dan sifat zatnya Allah. Oh, Allah begini sifat. Itu sifat 20 ya, sifat 20. Wujud, idam, baqa. Kita pelajari itu apa artinya. Kita resepin gitu kan. Oh, Allah itu begini, Allah itu begini. Sifat wajibnya Allah kan? Sifat zatnya. Wa ma yajibu lahu, nih sifat wajib. Wa ma yastahil, apa yang mustahil. Sifat wajib lawannya sifat mustahil. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil berarti 20 juga. Gitu kan? 40 berarti semuanya. Ya kan? Nanti ada sifat jaiz satu lagi, sifat jaiz sifat jaiz satu. Jadi itu mesti kita pelajari, itu pelajaran dari kecil kan, mungkin dari kecil kita hafal, cuman kan kita belum paham, maka itu bahan kita ntar udah dewasa kita pahami, oh Allah itu begini, Allah begini, ya supaya kita bisa mengenal Allah, fina'atihi dalam sifatnya Allah. Untuk apa hal itu? Jadi yang pertama wajib bagi kita adalah awal wajib di Zubat juga disebut tuh. Awal wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani menutku mengenal Allah dengan yakin. Ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya. Itu pertama. Sebelum ilmu yang lain. Itu wajib pertama ya. Ada ilmu yang lain. Kenapa itu hal itu wajib begitu? Farubbama katanya. Ini dia. Farubbama jangan-jangan katanya bisa-bisa jangan-jangan katanya ta'taqidu fihi, kalau kita nggak pelajari hal itu, jangan-jangan kita ntar menyangka, jangan-jangan kita menyangka beriktikad ya fihi pada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak belajar, jangan-jangan kita kan udah sholat udah tahunan sholat, tapi jangan-jangan kita kalau kita nggak punya ilmu akidahnya, nggak punya ilmu tauhidnya, jangan-jangan selama ini kita sholat menyangka Allah, ya, menyangka beriktikad pada Allah, wa fi sifatihi dan pada sifatnya Allah, syai'an sesuatu, kita menyangka sesuatu pada Allah atau pada sifatnya Allah, wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik, maksudnya mimma yukhaliful haq, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ibadah, kita nyangkanya Allah bukan sebagaimana yang sepatutnya. Bukan yang sebagaimana selayaknya. Kita ibadah terus, tapi kita sangka Allah itu begini, Allah itu begitu, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya. Hal ini berbahaya, kata Imam Ghazali. Kalau kita sholat, walaupun kita sholat, tapi ternyata yang kita sembah, kita nyangkanya begini, begitu, tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Ya. Hal itu berbahaya, katanya. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, katanya. Maka jadilah ibadahmu sia-sia. Sia-sia. Ibadahnya kita bisa nggak diterima. Kenapa? Karena kita nyangka Allahnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi yang kita sembah siapa? Gitu kan? Yang kita sembah siapa? Allah bukan begitu. Menurut ente, sangkaan ente Allah begitu, Allah bukan begitu. Nah, itu bahaya kan? Itu bahaya. Ini Imam Ghazali. Ilmu yang pertama wajib kita ketahui, yang kita mesti pelajari adalah ilmu bagaimana. Nggak susah-susah banget. Akidah itu nggak susah banget. Dia sedikit aja dia. Ya, hanya supaya kita menjaga rel. Bagaimana kita supaya tidak salah sangka atas Allah. Tidak boleh berkata-kata yang tidak layak bagi Allah. Jadi ada itu batasan-batasannya. Kalau di akidah itu kita Allah begini berarti Allah nggak begitu, gitu kan? Nah, itu dia. Itu buat menjaga mulut kita, buat menjaga sangkaan kita, supaya kita tidak salah sangka atas Allah Ta'ala. Jadi kalau yang kita nggak tahu tentang Allah, mendingan jangan ngomong. Allah begini, nggak tahu, nggak tahu, bilang gitu. Mendingan ngomong, supaya kita tidak terjerumus, gitu. Jadi yang kita tahu, kita kasih tahu. Yang nggak tahu, kita mesti diem. Kalau tentang Allah Ta'ala, nggak boleh asal ngomong, gitu kan. Nah, maka ini, hal itu di mana kita bisa dapati di ilmu yang namanya akidah, ilmu tauhid. Akidah, Imam Ghazali susun, ada juga tuh beberapa kitab Imam Ghazali bikin ilmu akidah tersebut. Ya. Itu katanya, kalau enggak katanya bisa jadi ibadah kita selama ini bisa habaan mansura, bisa sia-sia. Katanya waqad syarahna ma fi dzalika
telah kami syarahkan, kami telah jelaskan kepada Imam Ghazali tentang hal itu, ma fi dzalika minal khataril azim, daripada bahaya yang besar bagi seseorang yang beribadah tanpa kenal tentang Allah, tanpa mempelajari bagaimana Allah. Gitu kan? Dibayani makna hal itu bahaya yang besar dalam penjelasan makna daripada su'il khotimah. Daripada su'il khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang ibadah dia salah sangka Allah Ta'ala. Ujung-ujungnya bisa su'il khotimah. Karena ibadahnya nggak diterima. Gitu. Jadi karena nggak berdasarkan dengan ilmu. Maka kita ilmu mesti. Dan ilmu yang paling wajib ini tadi, ilmu tentang kenalnya Allah, sifat 20 ya, Pak. Ya. Min kitabil khawfi min jumlati kitab Ihya Ulumuddin. Ini syarah yang dijelaskan Imam Ghazali tentang hal itu panjang lebar, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Yang berikutnya, tsumma yajibu 'alaika an ta'lama wallahu a'lam. Ilmu apa saja yang telah ini akan kita bahas setelah ilmu ma'rifat tentang Allah, ilmu apa saja lagi yang mesti kita ketahui sebelum kita beribadah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al khutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla ya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridwanikal uyun waqti 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun mamun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wa wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa 'ala alihi kirami syurafa wa 'ala sahbihi wa sahbihi al-abrar. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah minal amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.